Selamat pagi para sahabat sekalian dimanapun Anda berada. Jumpa lagi dengan saya Rinong Dukin Altum dalam Renungan Empun Rohani Pagi dari Kota Ambon Manise, Jumat 12 Maret 2021. Mari kita siapkan hati untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Allah Bapa yang Maha Kuasa, Engkaulah asal dan sumber segala cinta. Dan karena cintalah, maka Engkau menciptakan kami dan betapa Engkau ingin agar kami saling mencintai. Karena itu kami mohon, agar firman Putramu yang akan kami dengar, mampu membuka hati kami untuk mencintai saudara-saudari kami sama seperti Engkau mencintai kami. Doa ini kami panjatkan kepadamu dan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan sertamu. Inilah Injil suci Yesus Kristus menurut Santo Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Lalu seorang ahli Taurat yang mendengar Yesus dan orang-orang Saduki bersoal jawab dan tahu bahwa Yesus memberi jawab yang tepat kepada orang-orang itu, datang kepadanya dan bertanya, "Hukum manakah yang paling utama?" Jawab Yesus, "Hukum yang terutama ialah, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Dan hukum yang kedua ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini." Lalu kata ahli Taurat itu kepada Yesus, "Tepat sekali Guru, benar katamu itu, bahwa Dia itu Esa, dan bahwa tidak ada yang lain kecuali Dia. Memang mengasihi Dia dengan segenap hati dan dengan segenap pengertian, dan dengan segenap kekuatan, dan juga mengasihi sesama manusia seperti diri sendiri, adalah jauh lebih utama daripada semua korban bakaran dan korban sembelihan." Yesus melihat bagaimana bijaksananya jawab orang itu, dan ia berkata kepadanya, "Engkau tidak jauh dari kerajaan Allah." Dan seorang pun tidak berani lagi menanyakan sesuatu kepada Yesus. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Antara Allah dan kita, Tuhan selalu menginginkan ada sesama di antara kita. Baru-baru ini Paus berkunjung ke negara Irak. Dan ada spanduk yang luar biasa tulisannya menyambut kedatangannya ketika Bapak Paus ingin bertemu dengan pemimpin Zia. Di situ dikatakan bahwa kalaupun kita berbeda agama, tetapi yang paling penting adalah bersaudara dalam kemanusiaan. Kata-kata ini mengingatkan saya akan persahabatan yang luar biasa akrab antara Romo Mangunwijoyo dan Gunawan Muhammad. Ketika Romo Mangun meninggal, sahabatnya datang melawatnya. Dan
Dia berkata, orang ini berbeda dalam agama, tapi kami disatukan dalam satu iman. Pagi hari ini kita mendengarkan firman, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, pikiran, dan kekuatan, dan kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri. Sesama dalam bacaan Injil hari ini tidak identik atau tidak merujuk pada sesama karena satu bangsa, satu suku, satu bahasa, atau satu agama, atau bahkan satu keluarga. Fakta bahwa engkau dan aku adalah manusia, tanpa sekat dan batas, maka kita adalah bersaudara atau sesama kita. Karena itu, ketika kita mengatakan bahwa kita mencintai Tuhan atau kita orang beriman, maka tidak mungkin kita mengabaikan sesama kita. Atau dengan cara lain dikatakan bahwa ketika Anda mengatakan Anda seorang beriman, tetapi membenci sesama manusia siapapun dia, maka tanyakanlah iman seperti apakah yang Anda miliki? Atau Allah seperti apakah yang Anda sedang sembah? Karena kalau Allah itu adalah Bapa yang di surga, maka dia tak pernah membeda-bedakan siapapun di dunia ini. Kita semua adalah saudara. Kita semua adalah manusia. Karena itu Injil pagi hari ini mau mengerti kita, tapi juga mau meneguhkan kita akan apa yang telah kita perbuat. Betapa indahnya di masa pandemi COVID ini, ketika orang tanpa bertanya tentang latar belakang agama atau apapun, tetapi ketika mereka memiliki sesuatu, mereka dapat memberikan kepada saudara-saudari yang berkekurangan. Karena itu masa Prapaskah ini menjadi kesempatan yang indah untuk melihat kembali sejauh manakah cinta saya itu terberi kepada orang lain. Apakah hanya sebatas kelompok saya? Apakah hanya sebatas suku saya? Agama saya? Harusnya tidak seperti itu. Cinta harus melampaui batas. Cinta harus merobek dan menghancurkan syarat-syarat yang kita buat sebagai manusia. Khalil Gibran mengatakan sesuatu yang indah tentang cinta. Jika cinta tetap telah memanggilmu, maka dia akan menuntun Anda melewati jalan-jalan yang berliku-liku. Tapi yakinlah bahwa Anda akan sampai ke tujuan. Karena itu marilah, saat ini ketika kita mengatakan bahwa kita sungguh-sungguh beriman kepada Tuhan, maka adalah tugas saudara dan saya untuk mencintai sesama kita siapapun mereka, sebagaimana Tuhan mencintai kita. Anda pasti bisa melakukannya. Semoga demikian. Amin. Tuhan sertamu. Semoga saudara-saudari sekalian dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat beraktivitas.